saya di KCI saya menjadi bagian dari Dewan Pembina ya bersama teman-teman ya. Saya sendiri di KCI sebagai Dewan Pengawas ya, Dewan Pengawas USN. Nah, di sini mengambil peran atau diposisikan dalam hal manajerial dan SDM untuk membantu area tersebut. Apa yang dilakukan ini sebenarnya lebih ke tambal sulam. Jadi mana yang bisa dibantu ya kita bantu. Jadi intinya lebih ke arah mengawasi apa yang sudah diterapkan dan ditetapkan, terus kemudian ada yang kurang, artinya diawasi ada yang kurang, kemudian kita lakukan koreksi di hal tersebut. Nah, paling susah itu kan ngurus orang ya. Peran saya kebetulan di KCI saya sebagai Dewan Pembina YWSN, juga sebagai tim Sumati Kirti dan tim dokter. Selain aspek spiritual, tapi ada aspek lain yaitu kesehatan yang sangat penting juga. Oleh karena itu, bertambah besarnya komunitas kita, maka perlu juga namanya tim dokter. Nah, kebetulan saya sebagai kepala tim dan di dalam tim saya tergabung beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmu. Tugasnya apa? Ya tentu yang berkaitan dengan kesehatan. Antara lain misalnya menyusun protokol kesehatan, kebijakan-kebijakan, seminar, talk show, edukasi, dan sampai pada melayani konsultasi untuk member KCI. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk yang non-KCI, kita juga pernah mengadakan baksos ataupun talk show itu untuk menjangkau member KCI maupun non-KCI. Dampak COVID ini saya rasa semua orang terkena dampaknya, dan KCI juga mengalami dampak ini, di mana diantaranya kegiatan yang dulu misalnya pengajaran LAMPIM sifatnya offline, sekarang kita arahkan menjadi online. Sebenarnya ada untung ada ruginya. Nah, untungnya contoh anggota center di Palembang, Medan, dan sebagainya juga bisa ikut join dengan pengajaran LAMPIM misalnya yang basisnya di Jakarta atau di Bandung. Nah, jadi sudah bisa lintas Dharma Center. Nah, ini keuntungannya sebenarnya. Kemudian dampak COVID lain, ya tentu stres ya. Semua orang akan mengalami stres. Tapi kalau menurut saya, kita sangat beruntung bisa belajar LAMPIM. Dan orang yang belajar dan mempraktekkan LAMPIM, saya rasa stresnya akan lebih kurang daripada orang yang tidak pernah mengenal LAMPIM sama sekali. Kenapa? Karena LAMPIM ini, kalau seseorang bisa mempraktekkan apa yang sudah dia dapatkan, itu bisa berfungsi sebagai antidot daripada stres dia. Nah, kemudian juga memberikan kita kesempatan untuk melihat ke dalam lebih lagi. Jadi kita jadinya, kalau kita lihat fenomena COVID ini, loh, kenapa ini bisa terjadi? Lalu bagaimana cara supaya kita bisa keluar daripada penderitaan COVID ini? Ya, sebenarnya jawabannya nggak usah jauh-jauh, dan fenomena itu semuanya ada di dalam LAMPIM yang sudah kita pelajari. Jadi semakin kita melihat bahwa sangat luar biasa ajaran ini, dan sebenarnya nggak ada yang keluar kok poin-poin yang sudah kita pelajari itu sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya saja. Yang memotivasi saya itu sebenarnya kebersamaan dan rasa peduli. Jadi apa yang kita dapat di internal KCI, kita coba aplikasi keluar. Dan setelah aplikasi keluar, tentunya ada feedback-nya. Nah, feedback-nya ini kita balikkan lagi ke KCI. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, itu penting sekali untuk dilakukan, dan perlakuan itu sama selain untuk diri pribadi ya. Selain untuk diri pribadi, itu yang saya terapkan juga untuk organisasi KCI. Jadi tidak hanya kita ambil dari KCI, kita aplikasi keluar, tapi kita butuh yang namanya timbal balik. Saya ingin memberikan kontribusi ya sesuai dengan kemampuan saya, karena saya merasa saya memiliki keberuntungan ya dan kemampuan baik mendapatkan pelajaran Dharma ya dari guru-guru yang luar biasa, dari Rinpoche, dari Suhu ya, dan guru-guru lainnya. Tentu ini suatu hal yang saya merasa saya sangat beruntung ya, dan saya pikir ya saya berusaha apa yang bisa saya lakukan ya untuk KCI, sehingga apa yang saya alami ini juga bisa didapatkan oleh teman-teman ya atau anak-anak
yang baru ya, yang baru ikut belajar, sehingga mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Saya juga masih belajar, dan tentu ini tidak ada yang berhenti ya untuk melakukan hal ini ya. Untuk kontribusi ini saya berusaha lakukan sebaik yang saya bisa. Jadi apa yang bisa dikembangkan di KCI? Yang pertama adalah mengembangkan kapasitas batin setiap individu KCI sampai dengan maksimal, yang otomatis ketika kapasitas batin setiap individu berkembang, pasti KCI akan menjadi besar. Dan kemudian ketika kita telah memperoleh suatu manfaat luar biasa daripada ajaran Lamrim ini, tentunya kita jadinya tergerak untuk melakukan penyebaran Lamrim seluas-luasnya, sehingga semakin banyak orang bisa memperoleh manfaat daripada Lamrim ini. Sebenarnya yang perlu dikembangkan ya secara pribadi ya, dari sisi spiritual pribadi. Dari sana kemudian kalau sudah matang itu akan terbentuk sendirinya untuk bisa mengayomi. Balik lagi tadi, di sini itu secara pribadi itu artinya kita juga mengembangkan rasa peduli. Peduli untuk sesama, peduli untuk organisasi, dan seterusnya. Suhu juga sering bilang bahwa kalau KCI ini sebenarnya bukan semata-mata punya Suhu, namun ini punya kita semua. Jadi kalau nggak ada kita semua, ini KCI itu nggak ada. Jadi selain pengembangan spiritual, mungkin ada nilai-nilai sosial yang perlu dikembangkan juga. Saya pikir secara overall sih KCI sudah jauh berkembang ya. Dari awal saya bergabung waktu zaman dulu, kita masih belum ada apa-apa ini. Kita benar-benar berdasarkan apa yang kita pelajari, sistem yang ada, kemudian kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan dengan semampu kita waktu itu. Namun dengan adanya anak-anak baru yang sekarang mereka banyak belajar, dan mereka juga ikut membantu ya untuk membangun KCI ya, dengan banyak dukungan juga. Tentu itu semakin baik lagi, yang sistem juga semakin jelas, semakin terarah ya, sesuai dengan visi misi KCI. Perlu dikembangkan saja sistem yang lebih baik lagi ya, yang tentu akan sangat membantu kegiatan KCI ya buat kedepannya. Namun tidak kaku ya. Artinya apa? Kita harus bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya, dan juga mengikuti ya norma-norma aturan yang berlaku lah ya, dan tetap kita mempertahankan nilai-nilai luhur KCI gitu loh. Yaitu tetap harus dipertahankan ya, ada tradisinya juga, sehingga tidak akan hilang ya. Karena itu suatu hal yang berkelanjutan dari turun-temurun ya, dari para guru besar turun ke muridnya, terus muridnya lagi, terus turun-menurun sampai sekarang. Jadi ini tradisi ini tetap kita pertahankan, tapi tidak kaku ya. Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ya, saya mengharapkan KCI mendapatkan dukungan yang penuh ya, dan positif ya dari masyarakat Indonesia, khususnya karena kita ada di sini ya, di tanah air Indonesia ya. Jadi kita namanya Kadam Corik Indonesia ya, kita berkiprah di Indonesia, tentu mendapatkan dukungan yang baik ya, dan positif dalam menjalankan aktivitas. Jadi tidak ada kendala atau halang-halangan dalam melakukan aktivitas ya. Dan kita bisa melestarikan ajaran Buddha Dharma ya dengan baik ya, tanpa ada banyak penghalang ya, dan semua berjalan lancar. Mimpi saya nggak muluk-muluk, hanya pusat belajar dan praktek Dharma, terutama Lamrim di Nusantara, dan komunitas KCI sebagai penerus dan pelestari ajaran Lamrim. Itu saya rasa yang paling krusial. Sebenarnya mimpi dan harapan untuk KCI yang akan datang itu nggak muluk-muluk ya. Kita tahu bahwa kondisi dunia ini nggak stabil, apalagi kondisi pandemi ini. Dan kita sendiri nggak tahu ke depannya itu akan seperti apa, ini nggak jelas sama sekali. Nah, supaya ke depannya itu bisa lebih baik, dan untuk banyak orang juga bisa lebih baik dan lebih banyak manfaat, maka perbanyak aksi positif sehingga bisa menghasilkan feedback atau respon yang positif, baik itu untuk kita internal maupun untuk alam itu sendiri. Jadi kita itu alam itu tidak akan memberikan jawaban, dia itu hanya akan memberikan respon terhadap apa yang kita berikan. Jadi kalau kita kasih aksi A, dia akan jawab, oh jawabannya B ini. Nah kalau aksinya itu kita kasih salah, maka dia akan memberikan respon yang salah.
Kalau aksinya itu kita kasih negatif, dia akan memberikan respon yang negatif. Untuk itu kita kasih aksi positif, dia akan memberikan respon positif. Ya intinya aksi positif itu ya tentunya misalnya membantu orang-orang di luar sana, atau misalnya berpraktik dharma, apa yang kita sudah dapatkan kita aplikasikan, terus kemudian menyebarkan dharma dan seterusnya, itu termasuk aksi-aksi positif yang perlu untuk diperbanyak, dikembangkan untuk ke depannya. Kita ini nggak akan bisa mendaki gunung kalau kita itu nggak pernah belajar untuk mendaki gunung. Kita ini nggak akan bisa sampai ke puncak gunung kalau kita mendaki sampai setengah, itu kita minta pulang. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendaki sampai ke puncak gunung itu. Saling membantu dan gotong royong untuk mendaki itu adalah sebuah proses yang memang harus dilalui. Artinya, marilah kita bersama-sama untuk memajukan budaya Dharma Indonesia, mengembangkan komunitas, dan belajar lebih baik lagi demi masa depan dunia ini juga. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk KCI? Mari kita berkontribusi, bekerja, kita memberikan sumbangsi kita untuk KCI kita yang tercinta, dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Kenapa KCI bisa sampai dengan hari ini, 20 tahun memperoleh perkembangan sampai dengan hari ini? Ya, tidak lain adalah berkah dari guru-guru kita. Dan juga adalah semua kerja keras segala elemen dan komponen daripada KCI. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, perjuangan ini belum berakhir dan dia masih panjang sekali untuk mencapai mimpi dan cita-cita kita bersama. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh guru-guru kita. Biarlah itu tercapai di tangan kita semua, mimpi-mimpi kita akan tercapai. Saya pikir pada dasarnya hal yang sangat sederhana adalah kita belajar, ya. Kita selalu belajar ya untuk menjadi lebih baik. Itu poinnya. Saat kita memulai dengan belajar, kita akan mendapatkan peningkatan dari sisi kebijaksanaan kita meningkat. Kita tahu mana yang baik ya, mana yang tidak baik. Nah, kita semakin tahu karena seorang Buddha juga bisa mencapai pencerahan itu karena ya menjadi tahu ya, menjadi terang ya. Jangan pernah kita berhenti untuk belajar, dan itu hal yang harus kita lakukan. Dengan demikian kita bisa mendukung ya kegiatan KCI dengan lebih baik lagi sehingga bisa mencapai visi misi KCI ya dalam melestarikan ajaran Kadampa ya di bumi Nusantara kita yang sangat kita cintai ini. Ini adalah pesan yang saya juga dengar ya dari dari para guru. Di mana kita membuat nama KCI kan ini adalah untuk bangsa dan negara kita ya, negara Indonesia.